Jadi untuk melawan setan, memusuhi setan itu adalah dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kepada Allah tadi itu? Kalau saya ulang begini, mencintai Allah itu adalah dengan membenarkan, menghakikikan iman kita kepada Allah, menghakikikan penghambaan kita kepada Allah, menghakikikan tawakal kita kepada Allah, dan merasa butuh setiap saat kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam. Pada malam hari ini kita sampai pada halaman 59 jilid 2 baris 11 dari atas. Itu kitab yang kuning yang terbitan kitab kuning nih ya. Kemudian halaman 178 baris 12 dari bawah kitab putih yang ada di link nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amma nasiyatuka biyadihi." Idza alimta anna syaiton, jika kamu tahu bahwasannya setan itu la yaghfulu angka tidak pernah lengah darimu. Fala taghful anta, maka janganlah kamu lengah. Amman nasiyatuka biyadihi, dari zat yang memegang ubun-ubunmu atau yang menguasaimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaitonu aduun, setan adalah musuh musallatun yang dikuasakan alal insan kepada manusia. Wa muqtada dzalika, konsekuensinya dari karena setan itu dipasang kepada manusia, dikuasakan kepada manusia. Wa muqtada dzalika, konsekuensinya allayu jada minhu ghaflatun, engkau tidak menemukan dari setan itu lupa atau lengah, walafat rotun, dan kosong atau berhenti, anit 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 tazjini, dari memperindah maksudnya menggoda, wal ihwa'i, dan menyesatkan, wal idlali, dan menjerumuskan. Setan adalah musuh yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia, sehingga ia tidak pernah lalai, tidak pernah lengah atau berhenti menebar godaan, menyesatkan, dan menjerumuskan. Qila li ba'dihim, diucapkan kepada sebagian ulama, atau bahasa lainnya ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Faqala, maka menjawablah ulama itu, launama, kalau iblis itu tidur, lawajadna rohatan, tentu kami akan merasa lega. Kalau sampai iblis itu ada tidurnya, maka kami ada istirahatnya. Artinya iblis itu dan bala tentaranya tidak pernah tidur untuk selalu ngawasi kita, kemudian menggoda kita, menyesatkan kita. Karena memang sudah di sana dulu itu iblis minta tangguh agar boleh menggoda manusia di sepanjang hidupnya.
Nah, perspektif Al-Hikam itu berbeda nanti. Jadi antara perbedaannya kalau kita ulang ke atas tadi, sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata, jika kamu tahu bahwa setan tidak pernah lengah darimu, maka janganlah kamu lengah dari zat yang menguasaimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang bukan Al-Hikam gitu, kalau menafsirkan seperti ini, ya karena setan itu tidak pernah lengah, maka kita juga harus tidak pernah lengah untuk berhadapan dengan setan. Nggak kok enak nemen setan diperhatike, difokuskan konsentrasi kita ke setan. Jangan begitu. Tetapi karena setan itu tidak pernah lengah kepada kita, maka hendaknya kita tidak pernah lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sakit sih kita itu mengalahkan setan? Boten. Oleh karenanya fasta'id wa idza quri al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Meten ngoten nggih. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an fasta'id fasta'id maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu juga kan artinya begitu. Saya meminta perlindungan dari Allah. Saya meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Faida alimta, kelanjutannya faida alimta maka tatkala engkau mengerti annahu la yakfulu, sesungguhnya setan tidak pernah lengah angka darimu. Fala takful maka engkau jangan lengah anta yo kamu aman dari setan dari Allah nasyatuka biyatihi yang mana ubun-ubunmu ada di kekuasaan Allah. Maka jika kamu tahu bahwa setan tidak pernah lengah darimu, maka janganlah kamu lengah dari zat yang memegang ubun-ubunmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Wadzalika, bagaimana caranya? Wadzalika bitahqiqi ubudiyatika lahu. Kita hendaknya tidak pernah lengah dari yang menguasai kita, yaitu dengan bitahqiqi ubudiyatika, dengan menyatakan, membetulkan, menghakikatkan, artinya benar-benar membenarkan ubudiyatika lahu, penghambaanmu kepada Allah. Kemarin sudah banyak dijelaskan, penghambaan yang betul-betul kepada Allah itu ya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, sehingga pamrih-pamrih itu baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat itu dihindari, hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawakkulika, dan hendaknya engkau membenarkan dengan hakiki tawakalmu alaihi kepada Allah. Waftiqorika, dan rasa butuhmu fikulli akhwalika, di dalam setiap tingkahmu, fikulli akhwalika, di setiap tingkahmu, ilahi, butuhmu hanya kepada Allah. Butuh kepada Allah niku kira-kira berapa jam sekali? Mas, berapa jam sekali? Sebetulnya butuh kepada Allah itu hampir tidak pernah tidak ada 0,00 detik pun kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada perkataan begini, ada yang mengatakan ini hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengerti dirinya, maka dia akan mengerti Tuhannya. Kalau orang itu mengerti bahwa dirinya itu tidak pernah tidak,
selalu ditolong oleh Allah, selalu dalam kekuasaan Allah, maka dia akan selalu bergantung kepada Allah. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Itu sudah puncak sebetulnya. Seseorang yang bisa bertawakal kepada Allah dengan benar, maka itu sudah puncak. Menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Ghazali disebutkan bahwa puncak dari pendekatan diri kepada Allah adalah mengorbankan jiwamu. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh niku kan ada yang mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan sampai-sampai mengorbankan jiwa. Jadi seseorang yang berani untuk mengorbankan jiwanya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah itu adalah puncak dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau jiwanya saja sudah dipasrahkan kepada Allah, itulah yang namanya dari wa antum muslimun tadi. Wasti'adzatika bihi, dan permohonan perlindunganmu kepada Allah min syarri aduwika, dari kejelekan musuhmu, wa aduwi, dan musuhnya Allah. Oke. Jadi sekali lagi caranya adalah dengan mewujudkan kehambaanmu, mewujudkan penghambaanmu kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan, bertakwakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dan merasa membutuhkan Allah dalam setiap keadaan. Setiap keadaan loh nih. Monggo dirasakan setiap keadaan. Jadi setiap nafas itu kita selalu membutuhkan Allah. Dan mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan musuhmu, yaitu setan dan juga musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku caranya. Fabidzalika takhruju min sultanatihi, dan dengan demikian kalau engkau mampu menghamba kepada Allah dengan sebetul-betulnya penghambaan, bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, merasa membutuhkan, selalu membutuhkan Allah dalam setiap keadaan, dan memohon perlindungan kepada Allah dari setiap kejahatan setan dan musuh Allah. Kalau bisa seperti itu, takhruju min sultanatihi, kamu akan keluar dari kekuasaan setan. Jadi fokusnya untuk mengalahkan setan itu bukan dengan menggebuki setan, bukan perhatian kita dicurahkan kepada setan, waspada dengan setan, bukan. Tetapi kita adalah dengan yang tadi, membenahi penghambaan kita, membenahi tawakal kita, membenahi rasa kebutuh kita kepada Allah di setiap keadaan, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten caranya. Watanju min ghailatihi, dan engkau akan selamat dari bahayanya setan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Al-Isra 65. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau setan tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Nah, ini dasarnya mengapa kok kemudian di Al-Hikam ini diungkapkan seperti itu. Waqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. An-Nahl 99. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya, jadi kalau digabungkan antara Quran surat Al-Isra 65 tadi, An-Nahl 99 itu didapatkanlah yang namanya yang disebutkan tadi bahwasanya membenarkan atau menyatakan penghambaannya kepada Allah, kemudian juga tawakalnya kepada Allah, rasa butuhnya kepada Allah setiap keadaan, dan memohon perlindungan kepada Allah. Faman tahaqqaqa bihadi sifatil 'aliyah. Barang siapa yang menyatakan, menghakikikan sifat-sifat yang luhur ini, di antaranya minal iman, yaitu iman billahi ta'ala, wal ubudiyati lahu, dan menghamba kepada Allah. Di depan ada tahakkuk loh, Pak. Faman tahaqqaqa, berarti menghakikikan iman pada Allah, menghakikikan penghambaan kepada Allah, wat tawakkuli, dan tawakal alaihi kepada Allah, wal lajai, dan mengungsi. Mengungsi itu totalitas membutuhkan gitu. Mengungsi hanya mengungsi niku napa nggih Mas? Memasrahkan, waftikori ilaihi, dan membutuhkan kepada Allah, merasakan butuh kepada Allah, wal isti'adzati, dan memohon perlindungan kepada Allah, wal istijarati, dan rasa butuh, memohon perlindungan kepada Allah. Kaifa yakunu, wal istijarati bihi, diku maksudnya nggih memohon perlindungan kepada Allah. Kaifa yakunu li aduwillah, bagaimana bisa musuh-musuh Allah alaihi sultan memiliki kekuatan. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, Allah niku maha kuasa atas segala sesuatu, Allah itu pencipta segala sesuatu, ya segala sesuatu itu tentu tidak mampu melawan Allah. Cuma yang kemudian itu menjadi masih sering kita itu lemah, karena ya ibadah kita, iman kita, tawakal kita, rasa butuh kita niku masih sering-sering bocor. Mengandaikan bola gitu, bolanya banyak lubang-lubangnya yang kemudian bisa dimasuki oleh hawa dari luar, yaitu setan itu. Wallahu habibuhu wa waliyu khifdihi wa nasurihi. Dan Allah lah kekasihnya, pelindungnya, dan penolongnya. Jadi kalau sudah seperti itu, Allah kekasihnya, pelindungnya, dan penolongnya. Walaula ma amarahumullahu ta'ala bisti'adati minhu, jika bukan karena Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan dari setan, masta'adu, niscaya mereka para ulama itu, para aulia, tidak memohon perlindungan minhu dari setan. Jika bukan karena Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan dari setan, memohon perlindungan kepada Allah dari setan, niscaya mereka itu tidak akan memohon perlindungan dari setan. Mengapa? Ini ulama-ulama yang sudah luar biasa. Waman huwa, sapa setan itu? Hatta yusta'adza billahi minhu, sehingga kita sehingga diminta perlindungan
kepada Allah darinya. Siapa setan itu? Cuma setan. Tapi karena Allah memerintahkan bahwa kita hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari setan, maka kita mohon perlindungan. Diremehke pakai setan. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, beliau berkata, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata fi qaulihi ta'ala, di dalam menafsiri ayat Allah taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan kepada kalian adalah musuh. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Ya karena musuh itu jangan diikuti. Jadi saya Abul Abbas Al-Mursi niku mengatakan begini kelanjutannya. Qaumun fahimu. Sebagian kaum ada yang memahami ayat ini min hadal khitab, dari tujuan khitab, tujuan pembicaraan, annahum, sesungguhnya ulama itu umiru, diperintah, annahum, sesungguhnya kaum umiru, diperintah biadawati syaiton, dengan memusuhi setan. Fasagola, maka kaum itu sibuk, fasagolahum, maka kaum itu sibuk, zalika, dengan memusuhi setan, an mahabbatil habib, dari mencintai zat yang mencintai kekasih. Jadi perhatiannya itu ke setan, walaupun memusuhi tapi kan perhatian. Wa qaumun, sebagian kaum itu fahimu, memahami, min dzalika, dari ayat tersebut, anna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum, bagimu adalah aduun, musuh. Ai wa ana lakum habibun, dan aku, maksudnya Allah, untuk kalian adalah habibun, kekasih. Fastaghlu, maka sibuklah kalian bimahabbatihi, dengan mencintai Allah, mencintai Habib, fakafahum min dunihi, dan itu sudah cukup bagi mereka dari yang lain. Sekali lagi nih. Jadi untuk melawan setan, memusuhi setan itu adalah dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cinta kepada Allah tadi itu? Kalau saya ulang begini, mencintai Allah itu adalah dengan membenarkan, menghakikikan iman kita kepada Allah, menghakikikan penghambaan kita kepada Allah, menghakikikan tawakal kita kepada Allah, dan merasa butuh setiap saat kepada Allah, dan mohon perlindungan kepada Allah. Waqala Abu Hazim radhiyallahu anhu, beliau berkata, waman asyaitonu hatta yuhab, waman asyaiton, dan siapakah syaiton itu, hatta yuhab, sehingga harus ditakuti. Wallahi, demi Allah, laqad uti'a fama nafa'a, ia telah ditaati. Faqad uti'a, setan itu telah ditaati, fama nafa'a, dan tidak memberi manfaat. Orang-orang yang taat dengan setan itu ya nggak ada manfaatnya. Malaqad usia, dan sungguh telah didurhakai setan. Fama dorro, namun ia tidak membahayakan. Dilawan juga nggak membahayakan. Sebetulnya siapa setan itu kan? Waqala ba'duhum, dan sebagian dari para ulama berkata, asyaitonu mandilun hadihidda, setan itu adalah sapu tangan dari dunia ini, yakni maksudnya yumsaku bihi akdarun nisab, dihapus, dibersihkan dengan sapu tangan, dengan mandil tadi, akdarun nisab, yaitu kotoran penisbatan. Jadi pokoknya
setan itu sebetulnya di dunia ini adalah tempat untuk menghapus kotoran. Loh kok malah begitu? Nggih, begini. Wahya nisbatus syurur, yaitu maksudnya nisbatus syurur, yaitu penisbatan kejelekan. Kalau semua kebaikan yang ada di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelek dari setan, ngoten maksudnya. Jadi dinisbatkan kepada setan. Jadi manusia itu kok kemudian bermaksiat kepada Allah. Ya karena itu digoda setan. Wa anwa ilmaasi, dan berbagai macam kemaksiatan, wal fasadi, dan kerusakan, ilaihi, kepada setan. Jadi kepada setan itu dinisbatkan segala kejelekan, berbagai macam maksiat, dan kerusakan. Mengapa kok begitu? Adaban, karena beradab ma'allahi azza wa jalla, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan setan itu ibarat sapu tangan di dunia ini. Maksudnya melalui setan dihapus apa yang disebut kotoran seperti keburukan, berbagai dosa, dan kerusakan disandarkan kepada setan sebagai bentuk kesopanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki nek gak paham, nek ora ilmune mateng, angel mahami ini. Wahada sirrun ijadihi, inilah rahasia penciptaan setan. Jadi setan itu mempunyai rahasia penciptaannya, diantaranya adalah nggo tempat sampah. Apa-apa sing elek dinisbatkan kepada setan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Niki Al-Kahfi 63. Lengkapnya niku artinya begini. Dan dia, pembantunya Nabi Musa, menjawab, bahwasanya tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Ini kan kisah dari Nabi Musa alaihissalam bersama pembantunya lagi mencari tempat pertemuan dengan Nabi Khidir. Tandanya adalah kalau bawa ikan itu toh. Kemudian ternyata ikan itu hilang. Nah, ikan itu meloncat dan hilang, dan pembantunya lupa bilang kepada Nabi Musa. Lalu disandarkanlah kelupaan itu pada setan, yaitu tadi setan itu tempat sampah sing elek-elek dibuang nang setan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini rahasia penciptaan setan itu di situ. Hadza min amali syaiton. Niki Quran surat Al-Qasas ayat 15. Hadza min amali syaiton. Ini saya baca terjemahnya saja nih selengkapnya. Al-Qasas 15. Dia, Nabi Musa, masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Seorang dari golongannya yaitu Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya dari Bani Israel meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas menyesatkan. Wa amma anna lahu haulan. Namun
bahwasannya adapun sesungguhnya setan itu mempunyai daya, kekuatan dan kekuatan. Yadurru yang dapat membahayakan biha dengan kekuatan dan daya tadi, au yang fa maupun memberikan manfaat, fala itu tidaklah benar. Sekali lagi ya, bahwa setan dianggap memiliki kekuatan, dianggap memiliki daya yang bisa membahayakan maupun bisa memberi manfaat, itu adalah bohong. Tidak benar setan itu bisa membahayakan maupun bisa memberikan manfaat. Berikutnya, qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma khalaqallahu azza wa jalla khalqan ahwana alaihi min iblis." Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih hina bagi Allah daripada iblis. Walaula annallaha amaroni an ata'awwadha minhu. Jika bukan karena Allah memerintahkan aku untuk berlindung dari setan, ma ta'awwadtu minhu abada. Aku tidak akan pernah berlindung darinya. Kita itu diciptakan lebih mulia daripada iblis. Gitu? Jadi kemuliaan kita itu sangat jauh lebih tinggi daripada iblis. Iblis itu lebih rendah daripada malaikat gara-gara menolak menghormat Nabi Adam, Nabi Adam. Oleh karenanya mengapa kita juga meminta perlindungan dari yang lebih hina, kan begitu? Kalau bukan karena Allah memerintahkanku untuk berlindung kepada Allah dari setan, maka aku tidak akan minta perlindungan. Jadi minta perlindungan dari setan itu adalah karena perintah Allah. Luar biasa nih. Wakil li ba'dil arifin, dan ditanyakan kepada sebagian atau salah seorang dari ahli makrifat. Ini ahli makrifat ditanya, kaifa mujahadatu kalis syaiton? Bagaimana perjuanganmu melawan setan? Jenengan ngelawan setan pripun ya? Faqala, maka menjawablah ahli arifin ini. Wa masyaiton, apa itu setan? Nahnu qaumun, kami adalah kaum sorofna himamana ilaihi, yang telah mengarahkan perhatian kami kepada Allah. Fakafana min dunihi, sehingga Allah mencukupi gangguan, mencukupi kami dari gangguan setan. Jadi kalahkanlah setan dengan cara mengkonsentrasikan diri kita. Semuanya apa yang ada dari diri kita itu dikonsentrasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila ba'duhum, dan ditanyakan kepada sebagian ahli ma'rifat, bima tadfa iblis, bima tadfa'u iblis, dengan apa engkau melawan iblis? Pakola, maka menjawablah orang ahli ma'rifat ini, la adfa'u man la a'rif. La adfa'u, aku tidak menolak, man setan, aku tidak menolak man apapun, la a'rif yang tidak aku kenal. Jadi luar biasa nih. Jadi ahli ma'rifat ya kenal orang setan. Jadi betul-betul perhatiannya itu memang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta perlindungannya kepada Allah. Saya pikir memang kalau kita itu ada seseorang yang menfokuskan dirinya pada Allah, niku otomatis akan terlindungi dari gangguan-gangguan. Sebetulnya yang mengganggu manusia ini bukan banyak. Yang pertama setan itu. Yang kedua nafsu. Yang ketiga syahwat. Yang keempat itu raga. Niku ganggu kita. Bapak, kita itu sebetulnya apa kok niku dianggap ganggu kita?
Kita hakikinya kita itu yang mulia itu adalah ruh, wa nafakhtu min ruhi. Nah, dari diri kita yang mampu mendengarkan ruh itu maka kita akan menjadi mulia. Tetapi kalau kita itu kalah dengan setan, kalah dengan nafsu, kalah dengan syahwat, kalah dengan raga kita, maka kalau kita kalah dengan nafsu, sebenarnya ya seneng-seneng tok. Kalah dengan syahwat. Syahwat niku ya pingine mung urip nggih nuruti kesenangan. Kemudian raga. Nek raga niku kan pingine dinggurke. Jadi raga niku pingine kan mandek, leren santai niku raga. Nah niku godaan-godaan kita nih. Godaan-godaan yang itu bisa akan kita terlindungi kalau kita mohon perlindungan kepada Allah dengan memperbaiki keimanan kita, menghakikikan keimanan kita, menghakikikan penghambaan kita, menghakikikan rasa tawakal kita, dan betul-betul merasa butuh kepada Allah di setiap saat, setiap waktu, dan juga mohon perlindungan kepada Allah. Itu dihakikikan semua. Nanti otomatis kita akan menang melawan musuh-musuh itu. Bahkan menangnya juga secara proporsional. Menang secara proporsional niku pripun? Nah, melawan nafsu niku nggih mboten dipateni. Karena nafsu niku masih dibutuhkan bagi kehidupan kita. Syahwat juga begitu. Syahwat itu bukan dimatikan. Karena dengan syahwat itu kelestarian kehidupan manusia itu akan bisa berlangsung terus. Kemudian orang mencapai keinginan-keinginan yang tinggi itu adalah dengan nafsu itu. Raga jelas kita butuhkan. Karena kalau raga nggak ada ya kita akan bukan disebut manusia atau wesan gitu. Fa'amma in ahmal tadzalik. Namun jika engkau mengabaikan hal itu, mengabaikan nopo, mengabaikan yang barusan saya sampaikan itu kan. Tidak menghakikikan iman dan seterusnya tadi, in wa ghafalta anhu, dan lupa melalaikan dari hal-hal itu, dari dzalik, walam ta'ba bihi, dan tidak memperdulikan dari hal-hal itu, holabaka la mahalaka la mahalata, holabaka la mahalata, engkau akan dikalahkan setan. Holabaka, setan akan mengalahkanmu, la mahalata, pasti setan akan mengalahkanmu. Tapi hakikat ibadahnya, hakikat imannya nggak ditandani. Saya teringat bahwasanya kita pernah ngaji entah yang malam Selasa atau malam Jumat. Syekh Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu memberi peringatan, barang siapa yang tidak belajar, tidak mendalami ilmu seperti ini, maka dia khawatirkan dia mati dalam keadaan syirik dan dia tidak menyadarinya. Li subuti sultanatihi alaika. Hal ini karena setan menguasaimu. Wa wusulihi, dan sampainya setan bila wasati, dengan menyusupkan bisikan was-was ilaika ke dalam dirimu. Jika engkau tidak memperhatikan, jika engkau mengabaikan tahakuk tadi dan melalaikannya dan tidak mempedulikannya, maka setan akan mengalahkan. Karena setan pada saat itu akan mempunyai kekuasaan untuk menyusupkan bisikan-bisikan ke dalam diri. Qala ahlul ilmi, seorang ahli ilmu, ulama, beliau berkata,
Inna likulli ahadin minan nas waswasan. Setiap manusia memiliki setan. Sesungguhnya setiap manusia memiliki setan. Muakkalan bihi, waswasan niku maksudnya nggih setan yang menyusupkan, memberi bisikan waswas. Muakkalan bihi yang di, di, di yang dipasrahkan kepada eh, yang dipasrahkan kepada manusia. Mustambiton kolbahu, yang menyusup setan itu kolbahu ke hatinya manusia. Wadi anorok sahu, yang meletakkan kepalanya setan. Aukola khurtu mau, atau sebagian yang ada yang mengatakan belalainya. Jadi setan itu meletakkan belalainya di dalam hati. Mengapa kok belalai? Karena belalai ini kan luwes loh Pak. Luwes. Jadi cara nggodha menungso niku dengan was-was ini kan luwes. Gak iso kanan ya kiri, gak iso kiri ya mendhuwur, gak iso nisor gitu. Belalai. Fa idza ghafala al-'abd, maka tatkala seorang hamba itu lalai waswasa, maka setan akan membuatnya waswas atau memberikan bisikan. Wa idza dzakarallah, dan tatkala dia ingat Allah, zikir kepada Allah, khonasa, maka setan mundur. Ay ta'akhkhara wastatara, yaitu mundur dan bersembunyi. Jadi ahlu ilmi di sini berpendapat untuk mengalahkan setan itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, gampangane ngeten. Eh, ini kalau ada satu bidang tertentu gitu nggih. Kalau ini sampai buka, maka ini belalai ini pasti masuk. Tapi kalau nutup, maka dia tidak bisa, bahkan dia mundur. Saat nutup itu pada saat berzikir kepada Allah. Maka saat lupa, maka belalainya masuk membisikkan. Saat seseorang itu berzikir kepada Allah, berarti kan konsentrasinya kepada Allah. Maka nutup udah. Yang mengandaikan gelas ini harus ditutup ya wis ora ono sing iso mlebu. Tapi nek sampai tidak dipenuhi dengan zikir, maka setan atau iblis itu berkepentingan untuk masuk dan memberikan bisikan was-was. Maqala Yahya bin Mu'ad, dan ini pendapat yang lain. Tadi ahli ilmi tidak disebutkan siapa namanya. Kalau ini waqala Yahya bin Mu'ad, dan Yahya bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, asyaitonu qadimun. Setan itu makhluk terdahulu. Wa anta hadisun, sementara kamu itu adalah makhluk yang lebih baru. Wa syaitonu kasirun. Setan itu lembut, remuan. Jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan alam ini. Wa anta salimun nahya, sementara kamu manusia itu adalah utuh, sehat, sehat, nggih, utuh arahnya. Jadi nek ngulon ngono ya ketok ngulon. Setan itu bisa lembut, mirip jin. Gampangane gitu. Wasyaitonu la yansaka, setan itu tidak melupakanmu. Wa antala tazalu tansahu, dan sementara engkau sering-sering melupakan setan. Walahu min nafsika alaika aunun, dan ia mendapatkan bantuan dari dirimu, dari nafsumu untuk melawan dirimu sendiri. Jadi setan itu punya bantuan dari nafsu kita, dari syahwat kita, maupun dari raga kita, watak-wataknya itu.
Wah, makanya kok angel karena bantuannya siapa setan itu banyak. Tetapi semuanya itu kita itu minta bantuan pada satu saja, yaitu pada Allah. Ya wis kabeh kalah. Wakila dan diucapkan, dikatakan pula saudara ibnu Adam maskanun lahu. Dada anak Adam adalah tempat tinggal setan. Wa majrohu min nib Adam majrodam. Dan alirannya setan pada tubuh manusia seperti aliran darah. Wa antala tuqawimuhu, engkau tidak dapat melawan setan illa biaunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nggih, niku termasuk dari hadis ya. Artinya pengertian dari sebuah hadis disampaikan di sini. Hadis lengkapnya niku ini hadis dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim. Ini an Sofia tabnati Huyai, dari Sofia bin Huyai, dia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau. Nah, Sofia niku istrinya Rasulullah. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofia di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah kok bersama seorang wanita, mereka mempercepat langkah kakinya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat gelagat itu, ya. Rasulullah kemudian lantas mengatakan, pelan-pelan nah, nggak usah dicepet-cepet ke langkahmu. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofia binti Huyai. Keduanya berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah itu melihat gelagat kok. Ini dua orang ini mempercepat kok orang nyopo gitu loh. Mungkin mereka Rasulullah karo wong putri gitu kan. Padahal itu istri Rasulullah sendiri. Wong kita itu tidak mengenal diri kita selengkap-lengkapnya. Bagaimana aliran darah yang terjadi pada diri kita. Kan boten mengenal sebenar-benarnya. Sementara setan itu wis pundi-pundi mriki. Bahkan pada waktu diciptakan raganya Nabi Adam dulu itu niku dikisahkan kan sudah dibuat dolanan karo setan. Di pas waktu rupa lempung itu loh. Itu setan wis lewat rono rene nang jero lempung itu urung ono nyawa nih. Gitu. Waqala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Inna aduwan yaraka wala tarahu la syadidul mu'nati illa man asamahullah. Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, musuh yang dapat melihatmu sementara engkau tidak dapat melihatnya tentu sangat menyulitkan kecuali bagi orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar itu wafatnya 748 Masehi. Berarti masih dekat masanya dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang ulama yang dakwanya sampai ke India dan meninggal di India pula. Orang Irak, dia lahir di Irak, kemudian meninggal di India. Makamnya juga di India sampai hari ini. Wafihi yakul, dan terkait dengan bahwasanya setan melihat kita terus dan kita tidak melihatnya, itu ada sebuah perkataan dari orang yang mengatakan,
Ashku aduan kaituhu barani wala arahu haitsuma yarani wa indama ansahu la yansani ya sayyidi illam tugis sabani. Asku aduan, aku mengeluhkan ada musuh kaidahu baroni yang tipu dayanya melukaiku. Wala arahu dan namun aku tidak melihatnya. Hai suma yaroni meski ia melihatku. Wa indama ansahu saat aku melupakannya la yang sani ia tidak pernah lupa padaku. Ya sayyidi wahai Tuhanku, illam tuhis jika engkau tak menolongku, sabani ia pasti akan memperdayaku. Wa qala Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Untuk malam hari ini monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.